selamat siang. Kembali lagi di YouTube-nya Hadi Al-Bulaki. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan Kang Peri Kurtis, salah satu seniman, tokoh literasi, dan juga musisi balada. Oh, amin, amin, amin. Nah, Kang, Iya. boleh kenalkan dulu Oke. riwayat hidup Akang, lahir di mana gitu. Ah. Terus perjalanan sampai hari ini, Akang itu didasari dengan apa? Oke. Saya lahir di tempat ini di Wanayasa Wanayasa. dari ibu yang orang Jakarta dan ayah di Wanayasa. Saya lahir di sini, dari kecil saya suka musik, tapi dari kecil saya sudah punya mimpi dan punya bayangan bahwa saya akan menjadi musisi. Tapi saya selalu berpikir bagaimana menjadi musisi yang berbeda dari yang lainnya. Dan dari situ saya memulai apa yang saya suka. Apa yang saya suka. Itu dasar, Kang. Dasar yang pertama adalah memulai dulu yang saya suka. Yang saya suka tetapi tidak mencelakakan. Jadi yang saya suka, lalu setelah itu saya jalani. Lalu beranjak dewasa, ya memang dari kecil saya suka musik ya, sudah suka musik. Lalu dulu sekolah saya di Purwakarta di Sadang. Di SMA mana, Kang? SMA 2 situ. SMA 2. Dulu kan ada PGRI 2. Jadi Jadi karena SMA 2 tidak tertampung semua, jadi mereka membuat PGRI 2. oh gitu. Dan di situ lalu akhirnya saya di situ tidak selesai sekolah saya. Tidak selesai. Tidak selesai. Melanjutkan atau emang tidak selesai, Kang? Saya naik ke kelas 3, saya sudah malas untuk melanjutkan sekolah. Malas dalam tanda kutip karena berbagai faktor. Musik begitu menyedot saya untuk Terjun di dunia itu. untuk terjun ke situ, walaupun dalam artian saya juga masih bingung ya. Ini saya mau kemana? Nah, setelah itu saya ke Jakarta. Ke Jakarta dulu, lalu ke Jakarta dari Jakarta saya ditarik sama kakak saya untuk ke Bandung. Tujuannya satu adalah untuk menamatkan sekolah. Ya. Jadi dilanjutkan sekolahnya itu di Bandung. Iya, sekolah di Bandung, tapi bukan sekolah itu, saya ikut ujian bersamaan. Oh iya. Nah, selama kurang lebih berapa bulan saya ngamen di Bandung. Sempat jadi pengamen juga, Kang? Iya, jadi ngamen dari door to door. Karena pada usia 17 tahun saya diberi hadiah oleh ibu saya adalah gitar. Oh, gitar. Dan kakak saya semua tidak tahu kalau saya nggak beres sekolah. Yang tahu hanya ibu saya dan kakak saya yang ngajak saya ke Bandung. Jadi saya ngamen. Setelah ngamen itu saya punya jadwal ngamen berapa jam, dalam satu minggu berapa jam, dan saya punya waktu untuk membaca di Gramedia di Jalan Merdeka, itu berapa jam. Jadi untuk berliterasi itu Akang awalnya itu membaca dengan punya waktu tertentu. Harus. Karena posisi saya kan tidak sekolah pada waktu itu. Untuk untuk menjaga pengetahuan saya, untuk menjaga keingintahuan saya harus membaca. Tetapi kebiasaan membaca itu memang karena keluarga saya keluarga pembaca, ayah terutama ya. Lalu tetangga saya waktu kecil namanya almarhum Pak Masum di Wanayasa itu dulu penilik sekolah. Jadi kalau buku yang datang dari pusat itu ditampung di situ dulu. Nah, ketika buku itu datang kita yang baca. Sebelum masuk perpustakaan desa yang lain. Karena dulu waktu itu masih zaman Pedanka ya. Nah, dari situ membaca itu saya mulai suka membaca di situ. Dan jangan salah juga, ayah dan ibu saya waktu itu sudah berlangganan Kartini dan Femina, walaupun tinggal di Wanayasa. Oh gitu. Pada tahun itu. Dan ayah saya adalah pelanggan koran Merdeka pada waktu itu. Padahal di Wanayasa, Kang? Padahal di Wanayasa. Karena ayah saya dulu bekerja di Jakarta. Di BPM namanya, Batavia Petroleum Company. Jadi Batavia Petroleum Company itu sebelum menjadi Pertamina. Jadi ayah saya adalah juru gambar. Kalau sekarang insinyur ya.
Luar biasa. Gitu. Jadi dia memberikan perspektif pada saya bahwa apapun yang diperbuat itu inci per incinya, sudut pandangnya itu harus benar. Dan ayah saya dulu kepanduan juga dan mengajarkan nasionalisme kebangsaan pada saya. Gitu pada zaman itu ya. Yang hari ini teraplikasikan oleh Kang Peri. Sangat. Jadi pada akhirnya, nah setelah saya cerita nih ya, kita balik. Saya ngamen, lalu akhirnya saya pergi ke Dumai. Pada saat itu. Karena saya sudah frustasi, ngapain juga gitu kan. Iya. Akhirnya saya pulang, saya setelah ujian persamaan, menunggu pengumuman, saya pergi ke Dumai. Diajak teman. Akhirnya saya balik lagi, ketika balik itu saya sudah lulus. Kuliah di sana berarti? Apa sekolah? Enggak, di mana? Dumai? Enggak, balik lagi ke sini. Ujian persamaan itu, ternyata saya lulus. Setelah lulus, saya jalan-jalan dan saya masuk pada perguruan tinggi seni di Bandung. Lalu saya ngambil jurusan teater. Nah, setelah itu karena ditempa oleh pengajar dosen yang luar biasa. Kebetulan saya dulu dipercaya oleh Profesor Seni KM untuk menerjemahkan karya puisi ke dalam lagu. Pada zaman itu belum ada yang namanya musikalisasi puisi. Saya nggak tahu musikalisasi puisi. Belum ada kan? Belum ada. Yang populer itu zamannya masih zaman Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni yang dinyanyikan oleh teman-teman UI. Ya. Nah, di situ baru mulai. Lambat laun baru tahu bahwa itu adalah namanya musikalisasi puisi. Dan lagu yang pertama yang saya nyanyikan, yang diberikan langsung oleh Prof. Saini itu adalah Rumah Cermin. Rumah Cermin. Ya, itu dan menarik. Dan sampai saat ini lagu itu pada tahun sekitar 99 saya buat dan sampai sekarang masih menarik untuk ini. Masih melekat gitu kan? Masih melekat. Dan disitulah saya belajar tentang lirik, saya belajar tentang ngapain sih nyanyi. Berarti itu alasan kenapa Kang Peri hari ini memperdalam bagaimana melahirkan sebuah lirik yang menarik dan sampai kepada orang yang dituju. Ya. Itu yang menarik, pengajaran yang diberikan oleh saya, bacaan yang pernah saya baca, pengetahuan yang diberikan oleh orang tua pada saya itu menjadi pondasi. Jadi tidak semata-mata saya punya simpati atau empati ingin terjun pada satu masalah, misalkan tentang literasi ataupun kebangsaan, karena menurut saya tidak ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi kebangsaan. Betul. Prosesnya ada Kang ya? Prosesnya ada. Jadi pembentukan di rumah itu sangat menarik menurut saya. Dan itu saya sangat beruntung. Jadi warisan yang paling berguna untuk saya dari almarhum ayah dan ibu saya adalah pengetahuan dan rasa cinta kebangsaan. Pengetahuan dan rasa cinta kebangsaan luar biasa. Itu yang sehingga membentuk karakter Kang Peri ini mengajak semua, terutama generasi muda untuk mencintai tanah air melalui musik. Iya, betul. Salah satunya itu. Dan memang pada saat ini saya sedang merekam tentang album nasionalisme kebangsaan. Dan kadang-kadang saya suka berpikir ya, jangan-jangan apa yang saya nyanyikan adalah buah pikiran obrolan saya dengan orang tua saya. Iya, bisa jadi Kak. Ya, jadi pengkristalan ya. Nah, keduanya kenapa tentang literasi? Saya memahami dasar yang saya ambil adalah bangsa yang maju, bangsa pembaca. Jadi tidak ada bangsa yang maju tanpa membaca. Kalau misalkan satu hari misalkan keluar buku 500 buku, lalu kita tidak membaca buku satu pun dalam satu hari, artinya satu hari kita sudah kehilangan ilmu. Ketinggalan ilmu 500 buku misalkan begitu ya. Lalu kenapa saya terjun ke literasi? Saya pada waktu itu saya hanya merasa bahwa itu pemikiran pertama. Dan kedua adalah bagaimana saya berjuang untuk mendapatkan sebuah posisi. Misalkan ketika kuliah kita kan harus mendapatkan posisi yang benar, posisi yang benar. Sehingga orang tahu bahwa itu adalah Ferry. Ya. Orang tahu bahwa karakter Ferry itu gini. Iya, dan karya terutama. Nah, itu yang teater itu memberikan banyak hal pada saya. Gitu. Jadi pertama tentang masalah menyanyi bukan hanya sekedar menyanyi, karena menyanyi itu kan harus ada yang ditekan, dilemaskan, dilepaskan, dirilekkan sehingga masuk ke dalam pendengar. Iya, itu tadi tentang pemahaman suku kata. Tentang pemahaman bagaimana diksi itu harus berjalan. Bagaimana ketika kita bernyanyi itu sama dengan berbicara.
Bedanya hanya dengan ada nada. Gitu. Tapi yang saya lihat dari Kang Peri itu kan selalu energik nih. Apakah pesan yang harus kita sampaikan juga bisa membawa si penonton ataupun teman-teman yang bergelut di dunia literasi itu agar energik juga? Pertama, bagaimana kita memberikan semangat pada orang lain ketika kita tidak bersemangat. Bagaimana kita punya atau menebarkan rasa optimis, kita tidak punya rasa optimis. Betul. Bagaimana kita punya rasa cinta sedangkan kita patah hati. Nah, artinya menurut saya adalah pesan yang harus disampaikan yaitu tadi harus semua sesuai. harapan dan bekerja gitu. Jadi ya nggak mungkin saya nyanyi misalkan lagu yang tadi kita bahas sedikit tentang yuk ayo ke pustaka, yuk ayo mari membaca. Kenapa saya nggak bilang yuk ayo ke perpustakaan? Benar. Karena pustaka itu sangat lebar, luas, bukan satu gedung, satu deretan buku. Alam termasuk. Alam lingkungan dan orang-orang yang kita temui. Betul. Apa semua pun itu kan bisa menjadi ide. Karena apa yang diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, tidak ada yang tidak berguna. Betul. Tidak ada yang tidak berguna. Hanya saja apapun. kita yang telat untuk mempelajari. Dan bagaimana kita pintar untuk menyerapnya. Ya itu tadi. Dan yang menarik adalah untuk seorang pencipta adalah bagaimana menarik sebuah persoalan menjadi sebuah kebutuhan bersama. Misalkan gini, kenapa sih lagu cinta menjadi populer? Benar. Karena setiap orang mengalami hal cinta itu. Orang pernah putus, pernah diputusin, pernah jatuh cinta, mungkin juga pernah dihianati, kan itu. Sabar Bans. Oke, pernah ditinggalkan gitu kan. Dan semua orang punya perasaan itu, sehingga lagu cinta itu menjadi lagu yang populer dan laku. Karena mewakili setiap perasaan orang. Menarik. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau bikin lagu tentang lingkungan hidup, misalkan apakah semua orang peduli pada lingkungan? Enggak. Itulah yang terjadi mengapa lagu-lagu tentang lingkungan hidup, lagu-lagu tentang pendidikan dan lagu tentang banyak soal tentang sosial dan sebagainya itu tidak menarik. Betul. Hanya orang-orang yang tahu. Betul. Hanya orang yang punya simpati dan empati untuk melakukan itu. Makanya misalkan kita perlu mengupayakan itu. Dan kita nggak harus menunggu bantuan dari misalkan bantuan dari pemerintah ataupun apapun. Ya kita buat saja. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, yaitu yang diperhitungkan oleh orang lain. Betul. Yang paling penting adalah konsisten untuk melakukan hal yang kita rasa mampu dan bermanfaat untuk orang banyak. Garis bawahi. Garis bawah di garis merah. Stabilo. Nah, Kang Peri kan dari Wanayasa nih ya, asli orang Wanayasa. Bangga enggak sih ketika Kang Peri hari ini keliling Indonesia terutama, ada enggak sih simpatisan dari orang Wanayasa kepada Kang Peri? Wah, bangga saya nih punya Kang Peri. Pernah menemukan satu momen enggak? Saya tidak banyak memperhatikan orang terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Mungkin salah satunya Anda. Saya tidak peduli seberapa banyak orang suka dan seberapa banyak orang mendukung apa yang saya lakukan gitu. Yang penting untuk saya adalah melakukan yang saya anggap bahwa itu baik. Yang saya anggap baik itu menurut survei. Survei itu artinya saya harus cek dan recheck bahwa ini saya lakukan ini dan saya tidak perlu tepuk tangan dan juga pujian-pujian untuk apa yang saya lakukan. Gitu. Yang paling penting untuk saya adalah bagaimana kebermanfaatan itu. Kadang-kadang orang melihatnya ini kayaknya sok idealis gitu kan atau misalkan apa. Ya menurut saya ya sesuatu perbuatan karya itu ya harus punya idealisme. Kalau nggak punya idealisme ya susah. Dan identitas. Karya, pekerjaan itu adalah identitas. Kalau misalkan kita ingin punya identitas ya ambil sesuatu
harus melahirkan sesuatu juga. Betul. Kalau misalkan tukang tambal ban punya identitas, pencopet sekalipun punya identitas karena pekerjaannya mencopet. Karena dia melakukan sesuatu. Ada lagu yang saya buat, misalkan kita kerja karena kita ada, kita ada karena kita kerja. Lakukan yang terbaik selagi engkau bisa, lakukan yang terbaik selagi engkau ada. Banyak memberi, banyak menerima, banyak yang kau curi, pasti ada yang tercuri. Mantap. Jadi artinya melakukan. Iya. Kalau ya sepengetahuan agama saya yang sangat rendah, kita kan hanya disuruh untuk ikhtiar. Ikhtiar mencari sesuatu. Selebihnya 99% adalah usaha. Allah yang menentukan. Kita hanya punya 1% dalam hidup ini. Betul. Gitu. Betul sekali. Luar biasa. Nah Kang, sekarang lagi garap apa nih? Sekarang saya lagi menggarap tentang lagu nasionalisme kebangsaan. Salah satunya judulnya Anak Muda Indonesia. Anak Muda Indonesia. Ya. Apa yang ingin Akang sampaikan di dalam lagu itu? Pertama adalah relax. Relax itu bukan berarti malas-malasan. Artinya relax itu mengenali semua persoalan yang ada, menyerapnya lalu mengurainya menjadi sebuah solusi. Jadi relax itu bukan relax aja berailah gitu. Santai. Relax itu berpikir. Saya menulis lagu tentang anak muda Indonesia itu lalu saya kaitkan dengan kopi. Saya nyanyi misalkan saya bilang anak muda harus di depan, mampu sigap pimpin barisan. Anak muda yang berjiwa pembelajar, dia tak akan diam, ayo berkaryalah. Anak muda harus cekatan, mampu sigap, cerdas dan pintar. Anak muda yang luas pandangan, dia tak akan diam, ayo berkaryalah. Kopel banget. Nah, lalu di refine-nya kayak gini, di negeri yang kaya ini terlalu banyak oleh keluhan. Betul. Saling caci, saling memaki, Betul. Mengkerdilkan bangsa sendiri. Kebinekaan adalah takdir kita. Anugerah mulia bangsa Indonesia. Fahami kembali Sumpah Pemuda, mari duduk satu meja, nikmati kopinya. Biasa.